Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam ibadah kita pada saat ini, masih dengan beribadah berbasis di rumah. Tapi marilah ini semua kita jalani dengan sabar, dengan penuh kasih, karena di rumah adalah salah satu upaya terbaik bagi kita untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Kami mengucapkan selamat beribadah. Minggu ini kita memasuki Paskah yang kedua. Ini adalah satu masa di mana kita bersama-sama membuktikan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus dan perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya, dan juga melalui kebangkitan itu memberikan daya yang luar biasa bagi murid-murid Yesus untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus sungguh hidup. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk menjadi duta Paskah, dan dengan percaya kita diutus untuk menebar benih-benih kehidupan. Marilah kita bersama-sama menyandarkan diri pada Tuhan, dan di dalam hati kita mengaku demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Damai Kristus beserta saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Allah telah mengasihi kita. Allah telah sungguh-sungguh menyatakan pemeliharaannya kepada kita. Allah juga telah memberikan hukum kasih kepada kita yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40, menjadi dasar bagi kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberapa kita telah menyatakan kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama. Karena itulah yang menjadi dasar dan juga motivasi di dalam kita menjalani kehidupan kita. Seringkali
kita tidak menyatakan kasih itu. Oleh sebab itu, marilah di dalam kerendahan hati, di dalam saat hening, kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita masuk saat hening. Bapa kami yang di surga, di dalam kerendahan hati, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami telah berdosa terhadap Tuhan, karena kami seringkali melalaikan untuk kami mengasihi sesama kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami mengakui segala dosa-dosa kami. Kristus kiranya mengampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang mengakui segala dosa-dosanya dan bertobat, Allah memberikan anugerah pengampunan, sebagaimana berita anugerah yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai ayat 28. Yang demikian firman Tuhan. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Memanggil
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan akan memberkati kita dengan firman-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menaikkan doa agar Tuhan menerangi dan mencerahkan kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Di dalam kerinduan kami bersekutu Tuhan, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan biarlah melalui ibadah ini Tuhan kami semakin dikuatkan dan juga kami semakin dibuat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah pada setiap kami untuk kebenaran firman-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada. Dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan
dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah desa yang sedang dilanda kekeringan. Semestinya sudah memasuki musim penghujan, tetapi hujan tidak kunjung datang. Lalu kepala suku itu mengundang seluruh warga desa itu. Mereka berkumpul di satu lapangan dan mereka sepakat untuk menaikkan doa untuk minta hujan. Mereka semua diminta untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, meyakini bahwa hujan akan turun. Nah, ketika pada hari yang sudah ditentukan, maka mereka berkumpul di sebuah lapangan. Lalu sang pemimpin ibadah itu mengatakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, percayakah saudara bahwa ketika kita nanti berdoa, hujan akan turun? Semuanya menjawab, kami percaya, kami percaya. Tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang tidak membawa payung. Sang pemimpin ibadah mengatakan, jika engkau percaya, kenapa tidak ada yang membawa payung? Ternyata ada seorang anak kecil yang membawa payung. Dan sang pemimpin ibadah tadi mengatakan, anak inilah yang telah mengekspresikan kepercayaannya bahwa hujan akan turun. Karena ia yakin, maka ia membawa payung. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak di antara kita yang telah mengekspresikan percaya kita, iman kita dengan tepat. Kita sudah sering mendengar firman, mendengarkan pengajaran. Seberapa tepat kita sudah mengekspresikan iman itu di hadapan sesama kita. Kita sering, ada banyak orang yang mengatakan mengasihi, tetapi ternyata di dalam kehidupannya jauh dari tindakan kasih. Ada orang yang ingin memberi, tetapi pada kenyataannya ia hanya memungut, meminta, dan meminta. Iman apa yang akan diekspresikan dengan sikap yang seperti itu? Hal percaya. Marilah kita belajar apa yang telah dinyatakan firman Tuhan tadi kepada kita. Salah satu murid Yesus, yaitu Thomas atau yang sering disebut Didimus. Ia adalah murid Yesus. Pada awalnya ia tidak percaya karena ia belum melihat. Ketika murid-murid yang lain bercerita bahwa Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka dengan menunjukkan luka pakunya, Thomas tidak percaya. Ia mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku, aku sekali-kali tidak akan percaya. 8 hari kemudian mereka berkumpul kembali. Dan saat itu Thomas hadir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun Thomas diliputi rasa yang tidak percaya, namun Thomas tetap hadir di dalam pertemuan itu. Ketika murid-murid yang lain berkumpul, Thomas mau hadir di situ. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas
boleh tidak percaya kepada murid-murid yang lain. Tetapi terhadap Yesus, lain halnya, berbeda bagi Thomas. Thomas tidak antipati. Ia belum percaya, tetapi kemudian ia tidak menyingkiri, dia tidak menghindar dari murid-murid Yesus yang lain. Ketika ia berjumpa dengan Yesus, ia menjadi percaya. Dan tidak hanya berhenti pada percaya. Ia merasakan kuasa Allah. Ia merasakan kesukacitaan dan ia memberitakan kebangkitan Yesus. Apa yang ia imani, apa yang ia percayai, itu yang ia beritakan kepada orang lain. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Perjumpaan antara Yesus dengan Thomas adalah sebuah perjumpaan yang memang begitu luar biasa. Mereka beroleh satu kesempatan untuk membuktikan sendiri Yesus yang bangkit. Thomas percaya karena Thomas mengenal betul siapa Yesus itu. Ketika ia mengajar, ketika ia melayani, apa yang telah diperbuat Yesus, Thomas diingatkan kembali. Ia disegarkan kembali di dalam perjumpaan itu. Thomas percaya Yesus. Akhirnya ia bisa memberitakan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ketika kita mengaku, ketika kita menjadi murid-murid Yesus ataupun pengikut Yesus, percaya pada Yesus adalah satu keharusan. Percaya pada Yesus tidak bisa ditawar. Percaya pada Yesus adalah sebuah awalan bagi kita untuk merasakan damai sejahtera dan untuk membawa pesan pengajaran dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan bersama, percaya adalah sebuah karakter yang penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, percaya itu penting. Kalau tidak ada rasa percaya, maka yang terjadi ada orang melakukan suatu hal, adanya adalah curiga, maidu, modo, dan sebagainya. Nah, saat ini di tengah-tengah wabah corona, kepercayaan kita, rasa percaya kita saat ini diuji. Jika ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak menyaksikan siaran televisi, di sana juga pernah sering ditayangkan adanya lembaga-lembaga yang menghimpun dana kemudian menyalurkannya. Luar biasa, miliaran berhasil mereka kumpulkan. Kenapa ada orang yang mau tergerak untuk berdonasi? Karena percaya. Ia percaya bahwa lembaga itu akan mendonasikan sumbangannya dengan baik. Percaya, Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan. Lalu jika kita melihat di dalam kehidupan kita, percayakah bahwa wabah yang kita alami, virus ini, itu mudah menular? Percayakah kita bahwa pandemi ini bisa diatasi?
Jika kita percaya, mari kita melakukan, mari kita menyatakan percaya kita itu. Tetap tinggal di rumah. Kita memakai masker. Social distancing. Dan protokol-protokol itu mari kita lakukan. Lalu apakah kita juga percaya bahwa karena pandemi ini, karena diterapkannya protokol pemerintah tentang kesehatan itu menyebabkan orang kesulitan hidup. Bahkan bisa menjadikan orang itu miskin ataupun rentan miskin. Nah, dan percayakah bahwa kita pun juga sebenarnya bisa menolong mereka? Kita bisa ambil bagian di dalam menolong sesama kita saat ini. Percayakah bahwa kita sebenarnya juga sedang dipakai oleh Allah untuk membawa kehidupan kepada saudara-saudara kita yang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Lakukanlah dengan apa yang ada pada kita. Bantulah mereka yang kesusahan. Bantulah mereka yang sedang mengalami kesulitan. Mari kita ambil bagian di dalam memori bersama ini. Di dalam sebuah pergumulan bersama. Pergumulan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini menjadi sebuah batu ujian bagi kita. Bagaimana kepercayaan kita? Bagaimana kita memberitakan akan kebangkitan Kristus? Bagaimana kita percaya bahwa kita adalah umat Allah yang dipakai menjadi saluran kehidupan bagi saudara-saudara kita yang lain. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya bahwa Yesus memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita, memutus mata rantai penyebaran virus ini, dan juga kita berbagi berkat, memberi pengharapan dan kehidupan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuhan memampukan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah diberkati dengan firman Tuhan dan juga dengan berkat-berkat yang lain yang senantiasa melimpahi kehidupan kita. Marilah berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita itu kita syukuri dengan kita nyatakan dengan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan persembahan itu akan kita dasari dengan firman Tuhan
dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah penyataan syukur kita. Bapak Ibu bisa memasukkannya ke dalam amplop-amplop ini. Salah satu di antaranya. Silahkan bisa menuliskannya tanggal Bapak Ibu saudara beribadah, dan nanti ketika peribadatan sudah mulai ataupun pada hari-hari tertentu, silahkan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan di gereja. Marilah untuk persembahan ini kita aturkan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih setia dan berkat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan biarlah dari apa yang kami lakukan mencerminkan bahwa kami percaya bahwa hidup kami dipelihara Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami senantiasa menjadi saluran berkat. Ajar kami Tuhan untuk menyatakannya dengan ambil bagian di dalam gerakan-gerakan kemanusiaan untuk menolong saudara-saudara kami yang saat ini terdampak pandemi corona saat ini. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu ya Tuhan ada pada mereka. Tuhan berikan pada mereka kesehatan. Untuk mereka yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan juga ketekunan dan juga kesabaran bagi anak-anak kami yang belajar di rumah. Dan juga Tuhan ketika kami harus bekerja, Tuhan jagai kami. Kiranya anak-anak-Mu Tuhan tetap produktif, walaupun mereka bekerja di rumah ataupun bekerja dalam keterbatasannya. Kami berdoa kiranya wabah ini segera berakhir. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, pemerintah, yang mengupayakan kebijakan-kebijakan untuk kebaikan kami semua. Berkati dan lindungi para medis. Dan kiranya ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu di sini, gereja-Mu ini, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Dan biarlah dengan momen ini kami bersama-sama ikut di dalam memori bersama. Kami ambil bagian di dalam kesusahan saudara-saudara kami. Bukan untuk kami Tuhan, tapi itulah yang Tuhan perintahkan, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga sebagai tanda syukur bahwa kami diberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami.
yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar firman Tuhan ini berbuah di dalam kehidupan kita, maka lanjutkanlah ibadah ini dalam kehidupan saudara-saudara. Jadilah duta Paskah, jadilah saluran berkat kehidupan bagi sesamamu, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini telah usai. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Senantiasalah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jaga kesehatan, tetap bahagia, dan Tuhan memberkati. Amin.